وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Wah, benar kelihatan banget nah. Benar orang yang masak itu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البلمبالي ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي ابن زمزم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم لأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة
وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم، وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اجتمعت له هذه الأسباب الأرض الطيبة والماء والبجر وطهر الأرض كما سبق وألقى فيها بجرا جيدا ثم انتظر الحصاد راجيا من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة فهذا له وجه ويسمى رجاء. وإن بس البجر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وانتظر الحصاد فهذا يسمى غرورا. وإن بس البجر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وانتظر الحصاد اعتمادا على المطر فهذا يسمى تمنيا. Artinya barang siapa berhimpun baginya segala sabab ini, yakni sebab-sebab yang terdahulu itu, yaitu bumi. Ini kisah raja ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan dikabulkan. Raja itu bahasa Arab lah. Tapi raja harus sesuai dengan asbabnya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Setelah asbab dan syaratnya terpenuhi, baru kita mengharap kabul atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa berhimpun baginya segala sebab ini, yakni sebab-sebab yang terdahulu itu, yaitu bumi yang baik dan air yang didirus di dalamnya bumi, dan ada benihnya, dan disucikan bumi itu daripada pohon kayu dan rumput seperti yang tersebut dahulu itu, dan dijatuhkan di dalam bumi itu yang baik itu akan benih. Jadi setelah dibersihkan bumi itu dari rumput-rumput kayu macam-macam, nah baru ditanam benih. Ini perumpamaan. Ditanam di dalam bumi itu yang baik itu akan benih yang baik pula. Paungnya tuh benih nang baik. Kemudian maka setelah itu menanti mengatam sambil mengharap daripada anugerah Allah Ta'ala, supaya mengangkatkan atau menolakkan segala penyakit halilintar, timbakan petir, itu kan penyakit yang mengganggu tanaman, dan sekalian yang membinasakan buahnya itu. Maka inilah baginya jalan yang diharap, yang dinamakan akan dia raja. Nah, raja tadi kita mengharap kepada Allah. Setelah asbab dan ikhtiar sudah laksanakan, baru harap itu kuat kepada Allah. Mun kadada sebab dan ikhtiar mengharap, itu ngarannya menghayal. Menghayal. Ini perumpamaan saja. Imam Ghazali memberikan contoh perumpamaan, yakni harap. Dan jikalau ditanam benih di dalam bumi yang baik,
tetapi tiada didiruskan atasnya bumi itu banyu maksudnya lah, kadada dikubui disiram on banyu, dan menanti ia si pemilik bumi tadi akan mengatam, maka inilah dinamakan gurur, terperdaya, yang terperdaya. Ditanam aja tapi kadihirani lagi disiram kada rumputnya hibak, ini ngarannya tertipu terperdaya menunggu mengatam. Mengatam juga bilang babaya ada hibak wan rumput. Nah rumput itu kena ada istilahnya dalam ibadah kita lah. Ini perumpamaan aja nih. Tiada dinamakan raja, berarti itu kada mengharap marahnya, karena asbab dan syaratnya kada dipenuhi. Dan jikalau ditanam benih itu di dalam tanah yang baik, tetapi tiada baginya air yang didiruskan di atasnya bumi itu, dan menanti ia akan mengatam karena ia berpegang atas turunnya hujan saja, menghadang hujan saja, hadang hujan saja. Menanti akan dia apa? Dan jikalau ditanam benih itu di dalam tanah yang baik, tetapi tiada baginya air yang didiruskan di atasnya, dan menanti ia akan mengatam karena ia berpegang atas turunnya hujan yang mendirus atasnya tanah itu, maka inilah dinamakan tamanna, bercita-cita, artinya yakni mengharap yang jauh akan dapatnya. Ada mungkin lah dapat juga ada sempurna dapatnya. Dan inilah misal orang yang berladang di dalam dunia karena menghasilkan kehidupan di dalam dunia. Dan menyebutkan pula Imam Ghazali rahmatullah akan misal orang yang berladang karena menghasilkan pahala di dalam akhirat dengan katanya. Nah ini perumpamannya. Faqad tabayyana laka anna man zara'al imana fi qalbihi wa saqahu bima'it ta'at wa tahharal qalba 'anil khaba'is kama tahharal arda 'anis syauq wal hasish falahu an yarjua wa ma duna zalika fatamanni au gurur. Artinya, maka sesungguhnya telah nyata bagimu barang siapa menanam akan iman di dalam hatinya. Jadi iman itu berada di dalam hati lah. Dan mendirus ia akan dia iman itu dengan air taat. Jadi iman kita itu dibuktikan dengan ketaatan kita. Maka ketaatan itu seumpama air yang mendirus iman, seumpama air yang mendirus tanah tadi. Maka dirus air tanah maka subur. Iman disiram dengan ketaatan maka iman itu hidup. Kada mati iman. Dan mendirus ia akan dia iman itu dengan air taat, dan mensucikan ia akan hati daripada segala sifat yang cemar-cemar seperti ujub dan riya dan takabur dan hasad dan ghadab dan hubbul mal dan hubbud dunya. Nah, penyakit amal ini ada sifat ujub. Itu harus kita perhatikan, harus kita berupaya menghilangkan. Nah, kadang-kala menghilangkan paling tidak ingat waktu beribadat timbul ujub ditolak, timbul ujub ditolak. Nah, karena sudah tahu caranya. Dan barang sebagainya seperti mensucikan bumi daripada segala kayu dan duri dan segala rumput, maka adalah baginya mengharap akan mengatam akan buahnya itu di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan barang yang lain daripada itu maka yaitu dinamakan tamanni atau
terperdaya. Jadi berarti kita kalau sudah punya iman, memperbanyak ibadah sunat. Itu kalau wajib sama lah. Wajib itu dasar agama kita. Jadi yang diperbanyak itu adalah ibadah sunat. Nah, itu cara mendirus iman yang ada di dalam hati. Sekurang-kurangnya kita melaksanakan sunat rawatib sebelum sembahyang wajib dan sesudah sembahyang wajib. Di luar itu salat isyraq, salat duha, salat istikharah, salat taubat, salat tahajud. Di luar rawatib. Itu paling tidak. Kemudian zikirnya, wiridnya yang diperbanyak, istighfar dan salawat. Dua itu jangan sampai kada dibaca. Dan diantara membersihkan hati yang paling mudah dari para aulia seluruhnya amalannya adalah zikir. La ilaha illallah. Itu semua para aulia untuk mencapai kema'rifahan yang benar pasti melalui zikir la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya disebutkan dalam tafsir surah Al-Ahzab, kita nang awam ini dalam 24 jam tuh 300 kali, itu paling sedikit zikir kita. Bila itu kada dilakukan, maka keadaan hati kita kada kau tenang. Karena yang lain yang masuk ke dalam hati. Bermacam-macam pikiran, urusan duniawi. Dan kepada yang demikian itu diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya. Nah, di ini Nabi mengisyaratkan dengan satu hadis, menyampaikan kepada kita, ujar Rasulullah, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Nah, ujar Rasulullah, artinya orang yang mempunyai akal atau orang yang cerdas. Itu maksudnya lah, akal itu orang yang mempunyai kuat akidahnya, orang yang kuat agamanya. Yaitu orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan berbuat amal kebajikan yang memberi manfaat bagi kemudian daripada mati. Itu yang dipikirkannya. Nah, orang yang cerdas itu ya Rasulullah yang paling utama dipikirkan urusan mati. Bukan meninggalkan dunia, kada kawa dunia tinggalkan karena kita berada di dunia. Dunia tetap jalan kan, memang kita berada di dunia. Bekerja tetap bekerja, berdagang, begawi tetap. Itu para sahabat kan gitu Allah. Sahabat nampak tuh, Abu Bakar berdagang, Sayyidina Utsman raja luar biasa kekayaan beliau. Jadi kan ada yang salahnya asal berdasarkan syariat. Bimizan syariah, ukurannya adalah syariat berusaha. Jadi orang yang mempunyai akal itu yaitu orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan berbuat amal kebajikan. Tapi jangan sekali-kali kita untuk mencapai ma'rifah itu mengandalkan amal. Nah ini pulanglah, hati-hati. Ini jadi pentingnya kita harus belajar hakikat. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Ahqaf 72 dikatakan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, kata Allah. Surga itu diwariskan kepada orang-orang yang memang beramal dengan apa yang diamalkannya di muka bumi. Tapi kita jangan berpegang kepada amal. Karena apa sahabat bertanya, ya Rasulullah, masuk surga tuh karena amal kah atau karena apa? Ya Rasulullah kada. Masuk surga tuh bukan karena amal. Pian bang, ya aku kada juga ya Rasulullah. Masuk surga tuh karena rahmat Allah. Kenapa kita disuruh beramal? Kita kau beramal tuh karena didahului rahmat Allah Ta'ala. Coba
mun kada rahmat Allah Ta'ala kita kada amal. Berapa banyak orang yang sehat badannya, makannya kuat, kada kau amal. Karena rahmatnya kada meliputi. Hakikat kita kau beramal itu karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus ingat kau beramal itu karena rahmat Allah. Jadi hakikat yang memasukkan ke surga itu bukan amal kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pegangan. Ya bahaya kita kalau merasa sudah banyak amal, rasa aman lah, masuk neraka jagarnya. Itu kan Al-Quran. Bila merasa aman dengan amalnya, itu manusia yang paling rugi. Apa aminu makrallah, kata Allah. Apakah kamu merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, kata Allah. Kita ini jangan pernah merasa aman dengan ibadah kita. Karena amal kita bukan memasukkan ke dalam surga. Yang memasukkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita jadi harus wajib belajar ilmu hakikat. Makanya ilmu itu ada 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Dalilnya di mana? Quran banyak dalilnya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada. Nah, Rasulullah orang yang bercita-cita dan adalah orang yang kurang akal itu. Jadi sambungan hadis inilah Rasulullah menyatakan orang yang kurang akal, orang yang kurang agamanya maksudnya. Dan adalah orang yang kurang akal itu orang yang mengikutkan akan hawa nafsunya, akan apa-apa yang disukai nafsunya. Dan mencita-cita atas Allah Ta'ala suatu pahala yang diharapnya. Padahal ini mengharap pahala, beramal kada. Mengharap supaya dosa diampuni, bertobat kada. Itu ngarnya angan. Nah. Jadi kita jangan mahayal kada cukup, eleng kada cukup. Nah, ingat aja kada cukup. Rasulullah tuh sampai bengkak kakinya kayak Pak. Salat malam. Wallahu alam, habis itulah. Kemudian paslun fi fadilatir raja wa targhibi bih. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan raja dan pada menyatakan menggemarkan di dalamnya raja itu. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, jadi raja ini bahasa Arab lah, lain raja ya, bahasa kita. Rajaun itu mengharap kepada Allah. Mudahan Allah mengampuni dosa. Mudahan Allah memberi rahmat. Itu maksud raja itu. Bahasa Arab. Kata Imam Al-Ghazali ta'ala, "I'lam annal amala 'alal raja'i a'la minhu 'alal khawf. Li'anna aqrabal 'ibadi ila Allah ta'ala ahabbuhum ilaih. Wal hubbu yaqlibur raja'a fa inna raja'al khair yuqarribu wa yuhabbibu wal khawfu mujibul lil harab." Artinya ketahui olehmu bahwasanya berbuat amal serta mengharap akan keridaan Allah Ta'ala itu terlebih tinggi derajatnya itu daripada berbuat ibadat serta takut karena murka Allah Ta'ala. Jadi orang beribadah mengharap ridha Allah itu lebih tinggi nilainya daripada karena takut berbuat ibadah karena Allah. Itu kan dipaksa sifatnya. Takutan. Kalau takut kan dengan apa? Dengan siksa Allah, berarti beribadah itu harus dipaksa. Ada boleh tidak? Berat jadinya. Karena bahwasanya yang terlebih hampir kepada Allah itu yaitu orang yang terlebih kasih kepadanya Allah. Nah, karenanya berharap tadi kan.
Orang yang terlebih hampir kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang kasih kepadanya Allah. Apa arti hampir itu? Dekatkah maksudnya? Maksudnya rahmat Allah itu melekat di tubuhnya, di hatinya. Sehingga hatinya selalu mengingat Allah. Rahmatnya. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Arab ayat 56. Inna rahmatallahi karibun minal muhsidin, kata Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat benar dengan orang yang selalu berbuat kebajikan di muka bumi ini. Jadi kalau orang tuh kawa berzikir, kawa salat sunat, itu rahmat Allah tuh kita pisah warnanya. Lebih dari dekat bahasanya. Bagaikan badan dengan baju, selalu melekat. Tapi pula koler beribadah. Nah, hati nih berat beribadah. Berarti tahijab tuh. Nah, macam-macam asbabnya pula koler tuh. Wa ima makanan kita, wa ima lisan kita rancak berdusta. Ini penyakit-penyakit ini yang menghijab. Sehingga berat hati kita beribadah. Nang kayak guru sekumpul kau berzikir 24.000, coba bayangkan. Berapa jam waktu yang digunakan? Salawatnya 6.000, itu dalam 24 jam. Dalilnya 2 kali khatam semalaman. Qurannya sudah khatam sih, Qurannya yang dibaca bin Najar melihat itu dari hari Kamis, Jumat khatam 30 juz. Itu jelas rahmat. Melimpah ruah rahmat. Kita kan usaha bingung kayak itu tunggal di kita aja. Jangan memandang sidin kayak itu lah. Kita berharap mudah-mudahan mencapai seperti itu. Cuma memulai itu tunggal salam berkah sehari, ya kan? Kalau usah menghayal dulu kita kurang menganyarannya. Sehari jangan kurang salam berkah membaca. Selain di dalam salat. Karena Quran ini yang dipastikan mendampingi kita di dalam kubur kita. Amal yang lain tuh yang kita harap pahala. Ada yang ditanyakan di kubur selain Quran. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Siapa imam engkau? Al-Quran. Bila berat membaca Al-Quran, baca qul huwallah banyak-banyak. Apa nah hafal? Mun memang Quran tuan harus wajib belajar, maka ada boleh hurufnya salah. Mun nyara banyak salah, baca nang bisanya aja, asal baca Quran. Daripada kadang baca lalu Yasin Waqiah Tabarak baca qul huwallahu ahad aja kah? Asal baca Quran. Artinya hati juga sudah cinta dengan Al-Quran, cuma daya kadada misalnya nah karena kada bisa kurang fasih, baca nang fasihnya aja. Insya Allah dapat aja syafaat Al-Quran. Karena nanti di akhirat tuh yang paling banyak syafaat daripada Nabi adalah Al-Quran. Jadi jangan sedih nang kada tapi saya baca Quran. Ada aja nang dapat qul Allah, ya Allah. Qul Allah tuh membaca dengan sungguh-sungguh 3 kali sama khatam Quran. Kenapa? Karena yang di dalamnya itu tentang zat Allah yang dibicarakan, tentang penciptaan alam semesta. Ya Allah, qul huwallahu ahad. Katakan ya, hai Muhammad, hu Allah. Makanya ada zikir hu. Yaitu kalimatnya diambil. Makanya wasiat Syekh Al-Banjari ke kubur baca qul huwallah 13 kali aja sih. Bila ke kubur. Baca Yasin, baca surah Tabarak, qul huwallah 13 kali. Berzikir seadanya. Itu wasiat beliau kan dalam menakibnya. Karena bahwasanya yang terlebih hampir kepada Allah itu yaitu orang yang terlebih kasih kepadanya Allah.
Dan adalah orang yang kasih itu pada kebanyakannya itu mengharapkan keridaan. Karena bahwa mengharap kebajikan itu menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala. Dan membawa kasih ia akan Allah Ta'ala. Dan adalah orang yang berbuat ibadat serta takut itu mewajibkan akan dia lari daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau siksa Allah. Dan kepada yang demikian itu mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi ta'ala. Artinya jangan mati seorang kamu melainkan dia seseorang tadi membaikkan sangkanya dengan Allah Ta'ala, yakni membaikkan harap akan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita apa saja yang diberikan Allah kepada kita nih bagus, kada bagus menurut kita tetap kita ridha. Itu tanda kita sangka baik kepada Allah Ta'ala. Kita nenang beratnya bila sudah sakit urusannya kaawaknya nah ngalih benar mencari senang tuh ya kada. Itu yang paling berat ujian kita. Mun urusan nikmat kada ada masalah. Maka kita harus sama menerima tuh. Nah, itu ada disebutkan dalam Al-Quran tuh bala tuh bagus lah. Surah Al-Anfal kalau salah lah. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Sungguh Allah telah mencoba orang-orang yang beriman minhu bala'an hasana. Dari Allah lah yang menimpakan bala yang baik. Jadi bala itu baik sebenarnya. Karena untuk memberikan peringatan kepada kita. Ketika kita lalai dengan Allah, karena banyak duitnya, karena sarananya ada, lalai kita. Digaringakan Allah Ta'ala. Ingat kada? Pasti ingat kita Allah Ta'ala. Orang beriman. Karena kita banyak lalai Allah Ta'ala, lalu digaringakan Allah Ta'ala itu bala ngarannya. Bala minhu balaan hasanah. Berarti bala itu bagus. Karena memberikan peringatan kita. Pada saat kita sakit lalu Allah. Adalah bocap untuk sakit duit kan ada kalau ada artinya lagi harta pada sakit. Pasti Allah yang behinak sudah berat. Pasti Allah yang tersebut. Berarti bala pada saat itu bala yang baik namanya. Dan itu hadis seperti itulah kalau Allah menimpakan bala itu tanda Allah cinta. Jadi kita dalam kondisi apapun disuruh husnudzan dengan Allah, sangka baik. Punya sakit kita alhamdulillah tuh katakan, tapi segera berikhtiar bawa obat. Tetap disuruh bawa obat. Allah menyuruh bawa obat. Cuma pertama menerima bala tuh nah ucapkan alhamdulillah. Karena mentakan bala ini hakikatnya Allah. Walaupun asbabnya macam-macam. Asbab jangan diingatakan lagi. Itu hakikat lah. Nang diingatakan Allah mentakan bala. Kayak tujuan nikmat. Bila sudah datang nikmat jangan diingatakan lagi ikhtiar. Hilangkan ikhtiar. Kalau ingat ikhtiar tak dua kena. Nang memberikan manfaat. Itu siriknya kita nih kebanyakannya. Kada ingat awan yang memberi. Ingat di ikhtiar terus kita. Menggunakan otak nih nah. Itu jadi di ikhtiar. Jika kau ada kaini kada dapat duitnya. Kayak itu kali biasanya kita. Jika kau ada obat ke dokter ini, obat ini, kada ampe sakit kau nih. Kayak itu biasanya kita tuh, ya lah. Itu jangan diingatakan. Semuanya itu dari Allah. Nang menyuruh berpikir gitu tuh Allah juga hakikatnya. Jadi kau berpikir macam-macam tuh Allah juga nang membuat kau berpikir tuh. Di situ kita disuruh menghilangkan pada saat nikmat datang atau bala datang. Dan lagi sabda Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, hadis kudusilah,
Ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma yasha'u. Nah ini lebih terang nih masalahnya. Jadi hati kita ini dijaga jangan sampai salah niat. Salah niat. Artinya firman Allah Ta'ala adalah aku pada sangka hambaku dengan daku. Ya kalau mun sangka baik terus baik tuh benar. Bila ada sekelip saja ada sangka ada baik tuh benar. Karena hakikat gerak hati kita tuh minallah. Li'anna iradatal khair minallah lil abdi. Itu kan syarah hadisnya. Li'anna iradatal khair, semua keinginan yang baik tuh dari Allah untuk hamba. Di mana Allah ia digerakkan hati kita. Ketika kita ada khatar yang tidak baik, maka tidak baik jadinya. Karena hakikat imbias yang muncul dari hati kita tuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bahayanya. Jadi di sini hadis kudus inilah luar biasa memberikan pemahaman kita bahwa kita disuruh jangan sampai sangka ada baik. Ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma yasha. Adalah aku, kata Allah, pada sangka hambaku denganku. Maka hendaklah ia hamba itu menyangka dengan aku akan barang yang dikehendakinya. Jadi kalau baik berarti yang dikehendakinya, barang yang dikehendakinya, yang diredainya oleh Allah. Bila kita sangka kada baik itu dari Allah juga, tapi sesuatu yang dimurkai Allah. Sangka baik itu kan dimurkai Allah maksudnya. Kedudukannya sangka Allah. Gerak dari Allah, baik mungkin baik dari Allah. Itulah terakhir rukun iman kata Allah. Kadar baik dan jahat minal Allah. Nah, ada gerak di hati kita nang kada baik itu dari Allah, tapi gawe nang kada itu dimurkai Allah. Itu mafhumnya. Biar aja dibuka aja kita ada apa juga. Dibuka sama sekali nih hakikat kita nih supaya jangan salah. Karena nang di hati ini yang dinilai oleh Allah, ya Allah. Gerakan hati kita ini yang dinilai oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Itu yang dilihat oleh malaikat Allah. Yakni hendaklah ia si hamba tadi berbuat ibadat serta ia mengharap akan keredaanku, ujar Allah Ta'ala. Dan serta membaikan sangka akan daku, bahwa memberi akan dia kebajikan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Nah, maka Allah udah sangka baik itu akan diberikan Allah itu kebajikan. Kebajikan itu artinya selalu hati ini dibimbing oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal kita. Artinya bukan kada tergelincir kita, tetap aja ada tergelincir sebagai manusia, tapi karena dibimbing tergelincir berusaha langsung bertobat. Nah itulah bila tergelincir langsung bertobat. Jadi kada ada jaminan kita tuh walaupun seperti itu tetap aja tergelincir itu ada. Karena hikmahnya ada pintu tobat. Dan Allah senang kalau kita tuh bertobat. Setan kada mati bang lah, dan kada tidur setan, dan setan tuh sifatnya ada di awak kita. Makanya mengganggu pada saat kita beribadah. Mun kada beribadah kan mengganggunya. Guring aja perannya orang sembahyang maghrib, apa dia biar aja ya. Yang sembahyang nambah ibadat yang diganggunya. Dan adalah pada suatu masa bahwa masuk Nabi SAW atas seorang laki-laki yang sangat sakit, yang hampir putus rohnya itu. Maka bersabda ia dengan katanya, kaifa tajiduka? Faqala ajiduni akhafu junubi wa arju rahmat rabbi. Faqala sallallahu alaihi wasallam majtama'a fi qalbi abdi fi hajal mautin
illa a'tahu Allahu ma rajahu wa amannahu mimma yakhaf. Jadi pernah kejadian lah Rasulullah di antara sahabat hampir sakaratul maut, datang Nabi. Artinya betapa engkau dapat akan dirimu itu, ujar Nabi. Maka sembah ia. Adalah aku dapat akan diriku takut akan dosaku, ujar si sahabat tadi, dan aku mengharap rahmat Tuhanku. Nah, jadi Nabi ini semacam kagum beliau lah. Seorang sahabat ini dia takut kepada Allah akan dosanya, tapi hatinya tetap berharap akan keampunan Allah. Jadi dua macam dalam hati kawa didapatnya oleh seorang sahabatnya. Makanya Nabi bertanya, betapa engkau dapat akan dirimu itu ya Rasulullah. Kawa ikam kayak itu nah. Ikam melakukan dosa tapi ikam sangat takut dengan Allah. Tapi di samping takut ikam juga harap ikam kepada Allah tuh luar biasa. Nah ini, jadi kita kalau sudah berdosa segera bertobat. Karena Allah Maha Pengampun. Maka sembah ia si sahabat tadi, adalah aku katanya dapat akan diriku seperti itu, maksudnya aku takut akan dosaku dan aku di samping takut itu mengharap rahmat Tuhanku. Maka sabda Nabi SAW, tiada berhimpun keduanya itu di dalam hati hamba Allah di dalam tempat ini melainkan memberi Allah Ta'ala akan dia akan barang yang diharapnya itu dan mensentosakan ia akan dia daripada yang ditakutinya. Keduanya jadi aman karena hatinya kawa melaksanakan sifat rasa takut itu, selalu mengharap ampunan. Takut, dia takut sekali dengan dosanya, tapi harapnya lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita ini kadang-kadang kada ingat takutan tuh nah. Bila berbuat dosa kada ingat takutan. Sudah garing aja hanya ingat takutan. Kebanyakan kayak kalau. Nah, ada sahabat nih takutan benar tapi garing benar banget sudahnya, tapi takut benar akan dosa, tapi rahmatnya lebih besar pengharapan kepada Allah supaya diampuni. Maka akhirnya dapat keduanya. Sampai kiamat? Belum. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna rajulan kana yudayinun nasa payusamihul ghaniya wa tazawaju anil mu'siri falaki Allah ta'ala wa lam ya'mal khairan qata faqala Allah ta'ala man ahaqqu bijalika minna. Ini lain pulang ceritanya lah. Ini orang sugih kisahnya nih nah. Mau tangi orang. Artinya bahwasanya adalah seorang laki-laki yang menghutangi akan manusia. Maka memaafkan ia nang menghutangi tadi daripada tiap-tiap orang yang kuasa membayar akan hutangnya itu. Orang ini kau aja bayar. Tapi dimaafkannya mungkin kau membayar cuma melambatakan kira-kira lah. Nah, rumah ganda aja jar. Nah, ada aja duitnya cuma malam batakan bayar, cuma nang sugih nih sehebat aja orangnya dimaafkannya. Nah, artinya apa? Disedekahkannya, artinya adalah dimaafkan itu sedekahkannya. Nah, memaafkan ia daripada tiap-tiap orang yang kuasa membayar akan hutangnya itu, dan melepaskan ia daripada tiap-tiap orang yang kesusahan membayar hutangnya. Kalau yang kada kawa bayar nah memang susah itu ada masalah. Ini orangnya kawai bayar, cuma malah lambatakan juga. Lalu dimaafkannya juga. Ini gawean si sugih nih lah. Nang si sugihnya kan tapi beribadat nang wajibnya aja. Cuma amaliyahnya itu tadi. Nah, amaliyahnya nih yang hebat benar. Maka mendapatkan ia si sugih tadi akan Allah Ta'ala, maksudnya nang sugih tadi meninggal. Kemudian daripada matinya, padahal ia tiada berbuat amal kebajikan sekali-kali kada ada selain pada wajib. Yang sunat ya kada, puasa sunat kada,
sedekah sunat, sedekahnya luar biasa teh kalau sugih lah. Nah, padahal ia tiada berbuat amal kebajikan sekali-kali yang lain daripada yang demikian itu apa? Dari makan harta nang dimaafkannya tadi. Maka firman Allah Ta'ala, siapa yang berlebih berhak dengan demikian itu daripada kami, maka kadajalah, maka aku jar Allah menjamin. Nah, itu harta ngarannya menjadi saham akhirat. Nang wajibnya aja. Tapi bila ada orang berhutang nang kata pekawa, sudah disedekahkan. Nah, itu dalam Al-Qur'an disebut kalau wa in kana ju usratin panajiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum, kata Allah. Bila orang tuh berhutang memang susah bayar, maka disedekahkan, kata Allah, itu lebih baik. Surah Al-Imran. Itu ayatnya sampai Mat. Jadi ini kabar gembira bagi yang baduit. Nah, ada tapi amal wajibnya aja, tapi hartanya benar-benar menjadi saham akhirat. Ada nang kita nang ada hartanya, ada jajalannya tadi. Perbanyak ibadah sunat, ikhlas karena Allah mengerjakan, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikat taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله